lo gimana kalau bisa jadi one hit wonder? Terus gue yang kayak Tapi satu faktanya juga lu dulu tuh pernah ngeband ya? Pernah ya? Waktu SMA. Apa ya, jedak jeduk terus kemarin sempet koplo. Koplo. Spill Latin V-Pop kembali lagi bersama Reza Al-Kadri. Hai. Tamu kita kali ini, Aziz Hedra. Apa kabar? Baik, sehat. Abang sehat, Bang? Alhamdulillah. Pertemuan yang kesekian bersama dengan seorang Aziz Hedra. Sebelumnya pernah ketemu di event-event lainnya. Termasuk juga sedikit boleh gue bocorin ya. Gue nge-MC launching album EP lo. Iya kan? Dan apa rasanya jadi somebody's pleasure? Apa rasanya, Bang? Nggak tahu, Bang. Sebenarnya apa yang pengen lo sampaikan untuk fans-fans lo yang mungkin ya pastinya tahu lo dari Somebody's Pleasure dan akhirnya lo mengeluarkan EP album Lesson. Ini tuh soal seseorang dari ngalamin masalahnya sampai ikhlas dengan masalahnya yang udah lewat. Jadi kayak 5 stage of grief gitu ya. Kayak dari bisa marah dibilang. dulu, Bisa dibilang. menyadari, menyesali, pelet dia. Enggak ada. Dong, Bang. Ini beberapa hal yang lo mesti tahu juga gitu ya kalau Aziz Hedra adalah seorang musisi, mungkin bisa dibilang musisi pria pertama ya, yang mukanya ada di Times Square New York ya. Benar nggak sih? Hah, nggak tahu sih. Enggak ya? Nggak tahu. Tapi mungkin bisa jadi, ya kan? Tapi yang jelas ya muka lo ada di sana dengan promo dari Somebody's Pleasure. Iya. Lo awalnya tuh sebenarnya emang udah pengen jadi musisi kah atau sebelumnya ada cita-cita lain sih, Ben? Emang pengen jadi musisi. Oke. Dan cita-citanya itu, basic cita-cita itu pengusaha. Pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena banyak. Enggak. Karena dari lingkungan keluarga Oke. gitu. Jadi kayak pengusaha. Oh, banyak yang punya bisnis, banyak yang fleksibel dengan jam kerjanya karena pengusaha. Iya juga. Oh, biasanya backgroundnya pengusaha-pengusaha apa sih? Yang ada di sekitar lo tuh? Apa aja. Apa aja? Kayak apa ya? Kayak kita orang Arab tuh pasti ini parfum ada. Ada. Sarung goyor Ada. Ada. Sama pasti. Sama. Lingkungannya sama kita. Iya, sama. Cuma kalau gue di Jakarta ya, kalau di Medan ya. Lahir di Jakarta, besar di Medan. Jadi keluarga nyokap Jakarta, keluarga bokap di Medan. Kita pengen tahu dong di tahun 2023 berarti kalau nggak salah ya. Iya, Iya kan? 2023 Kayak awal. jedernya tuh 2023 ya. Iya. Lo pertama tahunya tuh single tuh jeder tuh gimana ceritanya? Tahunnya itu dari teman-teman dan dari orang label. Oke. Jadi kayak diinfoin, Aziz, lo masuk ini nih gitu. Jadi waktu masuk playlist itu udah kayak seneng banget. Karena jujur achievement awal gue itu maksudnya kayak goals awal itu cuman kayak, nggak cuman sih, itu masih gede bagi gue. Itu tuh 100.000 angka streams. 100.000. 100.000. Udah. Oke. Karena apa ya, rilis lagu sebelumnya kan cover-cover. Terus setelah rilis lagu sendiri dapat angka 100.000 itu udah seneng banget. Oke. Iya, jujur ya. Angkanya makin nambah dan apa namanya, jumlah angka yang nambah itu makin gede gitu. Gitu, kayak biasanya kan Di refresh dikit lah kok 2 juta. Wah, kok 3 juta. Nggak, belum dong, kan masih sejuta. Oke. Terus. Itu tuh masih kayak yang sebelum angka sejuta itu kayak, loh kok tiba-tiba naik ke 5.000 gitu. Kok naik ke 10.000 gitu. Oh, masih gitu, oke. Ya, yang sebelum 1 juta kan. Iya. Itu udah kayak gue udah gak pernah mantengin lagi sih. Dari situ. Terakhir lu taunya tuh udah berapa angkanya? Terakhir mantengin ya sendiri. Terakhir itu di berapa, 650.000 atau 700.000. Sekarang 225 juta. Iya. Kayak fun fact-nya, penduduk Indonesia tuh sekitar 230 juta ya. Jadi tinggal dikit lagi. Kita nggak ada yang siap soalnya dengan viral dan ketenaran gitu soalnya ya. Iya. Dan awalnya overwhelmed. Awalnya overwhelmed karena sebenarnya awalnya enggak. Terus karena dengar beberapa oknum. Oke. Beberapa oknum ngomong kayak yang, lo
lo gimana kalau misalnya jadi one hit wonder? Terus gue yang kayak, awalnya kan gue nggak tahu one hit wonder tuh apa gitu. Tapi yang ngomong bukan lu kan ya? Bukan ya. lah. Terus gue awalnya nggak tahu, terus gue nanya one hit wonder tuh apa gitu. Iya. Cuma dikenal dengan satu single. Iya. Iya ya, apa yang jadi pressure buat gue ya gitu. Oh, Akhirnya gue oke. kepikiran itu selama 1 minggu. Iya. Satu Iya. minggu, kurang lebih 1 minggu berapa hari lah. Tapi setelah itu gue mikirnya kayak, kan rezeki kan gak ada yang bisa ngatur kan. Kita Iya. nggak tahu. Yang penting kita berusaha dan itu bukan, gimana ya, itu mungkin goals buat Iya. gue. Tapi itu bukan hal yang kayak, rilis single harus ke situ. Bukan target yang kayak, jadi bikin pusing gitu. Setelah kesuksesan lo yang seperti sekarang, amin, insya Allah. Tapi gini, kayak apa yang lo belum sadari ketika ada di posisi ini dan akhirnya lo sadari setelah ada di posisi ini, ternyata industri musik tuh begini ya. Apa? yang baik-baik aja. Yang buruknya satu nggak? Ternyata industri musik itu apa ya? Sekompetitif ini. Seluas ini. Oke. Seluas ini dan ternyata banyak support yang bisa didapatkan dari mana aja. Oke. Bukan cuma dari satu jalur doang. Iya. Itu sih. Contohnya dari mana? Kompetitif kan itu kan tergantung Oke. masing-masing Iya, individual. iya. Tapi kayak gue nggak pernah nganggep kompetitif siapapun atau oke. apapun. Karena again gue percaya semua orang punya timing dan rezeki masing-masing. Jadi kayak, Make sense sih. Tapi lo ambisius gak sih untuk mengejar karir lo? Kayak, oke, gue harus ini. mungkin belum. Oke. Karena gue, tapi kalau misalnya cita-cita atau mungkin goals atau apa ya, ya kepengen ada sebenarnya. Tapi kayak kalau misalnya ambisiusnya paling cuman kayak gue harus nulis lagu jujur dan lagu ini semoga bisa didengar sama orang-orang sekitar gue dan orang-orang yang udah cukup mantengin kayak di Instagram atau di TikTok yang emang viewers yang kayak nungguin gitu. Ini kalau kita boleh tahu, emang negara-negara lain dengerin juga berarti dari. Kalau lo bisa lihat di DSP kan ada ketahuannya tuh dari negara mana aja. Selain Indonesia mana sih yang paling banyak? Mana ya? Malaysia ada. Malaysia, Filipina. Thailand, Paling Vietnam. jauh lo taunya di mana? Kayak sampai Amerika gitu ada. Paling jauh tuh, iya Amerika. Oh, sampai Amerika. Iya. Amerika Selatan lah ya. Dan itu ya akhirnya kesuksesan lo itu membuat lo oke, gue pengen rilis karya lebih banyak lagi. Akhirnya muncul EP album lo ini yang judulnya adalah Lesson. Salah satu singlenya yang bisa dibilang fokus singlenya kan Devastated tuh. Fokusnya tuh apa nih? Boleh diceritain dikit soal Devastated? Devastated itu tuh di situ fasenya dimana aku lagi ngerasain kehilangan seseorang. Oke. Tapi sebenarnya at that time itu bukan untuk lover, bukan untuk mantan, tapi kayak untuk temen yang udah gak temenan lagi. Ya, itu kan lebih berat daripada mantan kan sebenarnya. Iya sih, in a way ya. In a way, ya. Terus in the middle of the way kayak keinget mantan juga. Karena pada saat temenan sama mereka itu lagi pacaran sama siapa gitu. Jadi kayak ada memori barengnya, bareng-bareng. Jalan bareng-barengnya, hangout bareng-barengnya. Lo berarti tipe orang yang ini gak sih kayak cepat untuk melupakan atau justru lama banget nih untuk bisa move on dari sesuatu? Contohnya dari teman, dari mantan gitu. Tergantung sih. Tergantung, kalau memorinya bagus banget ya susah lupanya. Iya. Ada yang seperti itu. Ada. Lihat sekarang dia di mana. Kesalkan kamu. Curhat lo tipenya nulis lagu kah atau gimana? Curhatnya sebenarnya cerita ke teman-teman. Oke. Cerita ke teman-teman atau cerita ke keluarga. Terus yang akhirnya nulis ke lagu itu karena ada temen gue yang suka nulis puisi. Oke. Terus dia sering dengerin gue cerita, terus akhirnya dia nulis cerita gue di puisi, salah satu cerita gue. Oke. Terus kayak, oh bagus juga ya gitu. Terus kayak, emang bagus tulisan dia sih. Terus kayak, bagus juga ya gitu. Kayak, jadiin lagu, bagus nih liriknya gitu. Itu awalnya jadinya Somebody's Pleasure. Oke. Gitu. Oke. Setelah itu lo ngikutin pattern yang sama juga kah atau gimana? Enggak. Patternnya beda-beda. Ya, karena gue percaya setiap lagu punya journey masing-masing. Oke.
Kalau untuk Devastated ini gimana? Journey-nya? Untuk Devastated ini tuh awalnya ngasal doang di notes, cerita curhat di notes doang, kayak buat apa ya, pengen bikin quotes untuk diposting awalnya. Oke. Jadi kayak quotes Twitter kan biasanya kan di Twitter kan emang quotes doang kan. Terus kayak coba lanjutin gitu, akhirnya lanjut sampai di chorus 1 tuh awalnya. Sambil nyari-nyari nadanya, terus akhirnya kayak yuk lanjut workshop. Akhirnya workshop bareng teman-teman. Oke. Penasaran deh, proses lo bikin lagu tuh biasanya kayak gimana sih? Lirik duluan dan musik nyusul atau sebaliknya gimana? Tergantung Oke. inspirasinya, tergantung timingnya sih. Ini ada Heartless, Is a Goodbye sama Displeasure, Devastated, No More You and I. No More You and I itu salah satu cara nulis yang belum pernah bisa gue ulang lagi sampai sekarang. Masa? Karena itu spontan. Uhuy, thank you. Itu tuh spontan karena kayak No More You and I itu lagi galau. Cerita aja bang, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya lagi keinget aja, Oke. lagi keinget masa lalu terus kayak Helaan nafasnya itu memiliki banyak arti sih. ya, terus nulis di notes lagi tapi langsung ketemu nadanya barengan gitu. Oh gitu? Ya, itu uniknya dan belum bisa lagi sampai sekarang. Belum nyoba lagi. Kayak nggak, itu kan kayak rezeki-rezekian nih. Kayak nggak semua momen tuh bisa dapetin lagu yang wah langsung cepet bikinnya. Jadi itu kayak sambil nulis sambil kayak ngomong tapi lewat nyanyi gitu. Curhat lewat nyanyi gitu sih. Dalam. Zodiak lo apa sih? Gemini. Ini udah kita bahas berapa kali sih? Ini pertama kali di channel ini jadi gue tanya lagi. Oke, it's okay. Dengan zodiak yang Gemini, itu adalah zodiak yang balik lagi mungkin gue udah sering ngomong ini ya. Zodiak di mana banyak orang-orang besar itu punya zodiaknya itu. Contohnya Kanye West, Kendrick Lamar, terus Aziz Hedra tau. Jadi zodiak yang lumayan dibenci netizen rasanya gimana? Enggak kok. Enggak ya? Oh ya. Semua orang punya perspektifnya masing-masing. Oke nih, yang kata orang Gemini tuh gini, ternyata lo nggak gitu. Apa ya? Nggak terlalu diingat lagi soalnya. Lo ngerasa cerita-cerita lo tuh pasti bagus untuk pembuatan lagu, proses kreatif dan lain-lain. Berarti lo adalah tipe yang seneng kalau misalnya ada masalah atau nggak di hidup? Enggak. Tapi justru inspirasi banyak dari situ dong. Iya, tapi untuk jujur soal masalah itu di inspirasi lagu aja agak mikir kadang jadinya kayak. Iya nggak ya? Iya. Karena nggak semua masalah juga bisa diceritain. Ya. Dan nggak semua masalah tuh halayak ramai harus tahu. Iya, benar. Iya kan? Dan tapi karena lo musisi gitu ya, pasti kepikiran bikin lagu tapi nggak dirilis. Itu banyak sebenarnya. Ya, ada beberapa draft. Ada beberapa draft. Ya. Lo orangnya nyimpen banget gitu ya dari voice memos lo. Iya. Gila. Musisi pasti ada draftnya masing-masing. Iya sih. Dan kita nggak tahu kapan bakal rilisnya, Iya. kapan bakal jadi gongnya, dan kapan bakal bisa didengar sama fans-fans lo ya. Orang lihatnya juga ini adalah sebuah rezeki yang nggak semua orang bisa dapet. Nah, masalahnya ada orang yang bisa memanfaatkan hal itu, ada yang enggak. Kayak lo contohnya akhirnya dengan keviralan lo akhirnya lo lanjutkan dengan bikin album. Udah gitu juga lo promo sana sini. Masih EP sih, Bang. Iya, masih EP album ya kan. Ya walaupun itu adalah sebuah karya dong. Iya. Iya kan. Emang rencananya mau bikin album kapan? Waduh. Langsung ditodong. Langsung ditodong. Amin, semoga bisa bikin. Belum tahu kapan. Belum tahu. Soalnya masih lihat juga kesuksesan dari EP album lu tuh gimana? Apa? Masih lihat kesuksesan dari EP album lu. Amin. So far tapi respon-respon yang paling lu suka apa? Respon yang paling gue suka itu kayak kalau misalnya awal-awal rilis single kedua, Iya. itu masih banyak orang yang comparing kayak gue lebih suka sama Displeasure daripada ini. Lu seneng digituin apa? Kesel? Awalnya seneng, Oke. terus lama-lama kayak Bangsat ya? nggak kesel tuh, cuman kayak ngerasa kayak
Ya kan beda lagu beda cerita, masa di semua lagu membahas hal yang sama gitu. Oke, Jadi oke. kayak kan cerita hidup orang beda-beda. Dan kalian juga pasti pernah ngalamin stage masing-masing di situ gitu. Pasti pernah lah ngalamin di No More You and I, Say Goodbye, Iya. Devastated atau Heartless. Aha. Jadi kayak awalnya waktu No More You and I rilis banyak yang komen gitu terus kayak awalnya seneng terus kayak gitu. Agak mikir jadinya. Terus setelah itu abis itu rilis Isa Goodbye mulai berkurang tuh yang komen gitu. Oke. Terus rilis EP itu kan barengan tuh Devastated sama Heartless. Itu orang mulai kayak nggak terlalu banyak yang komen gitu, nggak terlalu banyak yang comparing, tapi kayak kalau emang dia suka sama lagu A dia bakal bilang lagu A, dia suka sama lagu B, jadi nggak comparing. Udah lebih direct gitu ya cara ngomongin ke sini ya. Ya Lo pernah kayak stop baca komen nggak? pernah. Pernah. Gara-gara? Kalau misalnya ke distract sama kegiatan-kegiatan sehari-hari. Oh. Tapi kok komen-komen gitu tuh mempengaruhi lo gitu nggak sih? Kayak bangsat anjing lo tahu apa? Ada momen kayak gitunya nggak sih? Ada nggak ya? Mungkin ada 1-2 komen, Oke. tapi nggak diambil pusing. Jadi kayak setelah itu ya udah, karena kan orang bebas ngomen apa aja kan, Iya sih ya. terhadap apa yang kita posting. Ya sosial media lo gitu kan. Ya cuma otaknya dipikir juga. jangan emosi Bang. Sabar. Padahal gue nggak di komen apa-apa, tapi gue yang marah. Ya namanya juga Pisces ya. Lanjut. Nih, di sosial media lo salah satunya yang terbaru adalah lo barengan sama Henry Moody bikin konten nih. Iya Itu kemarin. gimana ceritanya tuh bisa ketemu sama dia? Kebetulan Henry juga Sony kan. Artisnya Sony ya? Artisnya Sony. Oke. Terus akhirnya kayak dia mau ke Indonesia, terus kayak ditawarin sama Sony Indonesia, Oke. Aziz mau nggak kalau misalnya bikin konten sama Henry? Iya. Tanpa second thoughts ya mau lah. Akhirnya ngobrol bareng. Ya ngobrol bareng. Lo kayak lo ngedengerin lagu lo juga ke dia gitu-gitu ya? Ya. Oke. Responnya dia apaan, men? Responnya Keren. keren. Bule. Keren terus kayak apa namanya topik lagunya bagus dia bilang. Oke. Karena juga gak banyak orang yang mau bahas tentang itu kan. Topik lagu yang seperti Somebody's Pleasure. Gitu. Ya bisa bikin konten bareng. Main di piano bareng nggak sih kalau nggak salah gue liatnya? Iya nggak Ya, sih? konten bareng. Oke. Abis itu mau ketemu kalau itu kan Henry Moody barengan sama dia datang ke sini juga. Terus juga kebetulan dia ada artis yang bersamaan dengan label sama lo gitu ya. Artis lain yang lo pengen ketemu siapa lagi, man? Ariana Grande masuk top list berarti ya? Masuk lah. Jangan ditanya bang. Jangan ditanya. Masuk. Masuk ya. Soalnya lo adalah fans garis kerasnya Ariana Grande, betul? Nggak garis keras, Nggak tapi garis- fans. menengah. Menengah. Kelas bulu. Dari semua artis kenapa lu suka sama Ariana Grande? Karena awalnya Ariana tuh cuman sebagai pelarian. Oh, Jadi awalnya gue tuh suka sama awalnya tuh sama Zayn Malik. oke. Itu originalnya Zayn Malik. Oke. Tapi One Direction juga? enggak. One Direction suka tapi enggak. Nggak segitunya. Enggak Directioners ya. Tapi cuma Zayn doang nih. Zayn. Ami Zayn. Kami Zayn. Terus setelah Zayn Malik kayak ngediscover James Arthur, ketemu Oke. James Arthur. Oke. Terus James Arthur tuh pokoknya kelas 1 SMA, Zayn Malik kelas 2, James Arthur kelas 3, Bruno Mars, terus balik lagi ke James Arthur. Oke. Nah, pas balik ke James Arthur ketemu Ariana. Terus akhirnya suka sama Ariana. Lagu apaan Ariana yang lo ketemu pertama kali? Almost is never enough. Sama Overrated ya? sama Nathan ya? Ya. Nathan Saik. Nathan Saik. Tapi itu juga kan nuansanya ya piano aja. Terus emang satu lagu yang fokusnya emang di lirik dan storytellingnya. Ya. Ya itu gue rasain juga ada di sama Displeasure gitu kan. Kayak sebuah lagu yang storytellingnya tuh kuat banget gitu loh. Kayak ceritain soal point of view mereka sebagai sang pembuat lagu. Seperti lo sama Displeasure. Makanya lo suka sama Ariana Grande mungkin gara-gara itu. Iya. Favorit gue tuh yang ini, yang dia sama Big Sean waktu masih pacaran sama Big Best Sean. Mistake. Enggak, ada satu lagi, Right There. Right there. Right There tuh gue suka banget. Itu enak banget. Karena
bisa bop gitu kan. Terus juga lagunya ya kalau menurut gue lagu industri banget gitu. Kayak diputar di radio enak, di DSP enak. Dan sekarang orang-orang masih pakai itu mungkin jadi sound TikToknya ya kan. Timeless. Timeless, ya. Bener sih. Susah nulis lagu timeless. Susah. Kan udah Somebody Special. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira lo nunggu dibawain lagu apa? Lagu apa aja yang penting dia nyanyi. Karena dari awalnya pelarian itu dari Zayn awalnya. Oke. Kenapa pelarian dari Zayn? Karena waktu dengerin Zayn mulu, Ya. cara nyanyinya, terus kayak vibes nyanyinya keikut-ikut sama Zayn. Segitu sukanya Guenya, Mas Iko? Iya. Oke. Jadi kayak, aduh, agak susah nih. Gitu. Agak susah kan kalau bisa musisi yang mau rilis lagu sendiri terus kayak gitu kan. Pasti bakal di comparing apple to apple atau ya gitu kan. Apalagi Indonesia kan Ya, suka banget tuh comparing pasti. comparing satu sama lain tuh kayak gitu kan. Padahal Zayn tuh ya, setahu gue tuh dia termasuk musisi yang lumayan jarang promo apapun. Jarang banget. Kayak dia, lo susah banget untuk nemuin interviewnya dia. Iya. Lo susah banget untuk bisa nemuin dia ngobrol gitu kan. Tapi baru di album terakhirnya ini dia tiba-tiba berubah Iya. 180 derajat. Iya kan? Gue ngeliat dia tuh waktu salah satunya yang gue lihat, gue nggak tahu lo nonton apa nggak. Dia promo singlenya tapi di Jimmy Fallon. Tapi promonya cuma dia datang ngasih notes ke Jimmy Fallon sudah cabut. Iya. Terus dibaca sama Jimmy Fallon. Kayak lo nih atau enggak? Tapi keren gitu. Keren. Portrayal kayak gitu lo misterius gitu lo pengen ada di karakter lo juga apa enggak sih? Gak tahu. Karena kalau misalnya gue karakternya pengen atau enggak, ya gue as the way I am aja. Apa yang pengen Harus gimana gitu. fans lo lihat dari lo? Lo pengen dilihat sebagai seorang musisi yang seperti apa? Musisi yang apa ya? Gue belum pernah lagi ditanya ini. Aduh. Apa ya? Tenang. Karena nama lo bakal ada di salah satu legacy musik Indonesia. Amin. Iya kan? Iya, berjejer barengan sama musisi-musisi di satu generasi sama lo gitu. Kayak salah satu karakter yang pengen ditonjolkan dari seorang Aziz Hendra tuh musisi seperti apa? Menurut lo gimana, Bang? Nanya balik. Kita kan tugasin nanya. Apa ya? Fragile tapi Oke. bukan pengen ya, tapi orang ini bukan pengennya, tapi kalau misalnya orang-orang bilangnya gini, fragile tapi at the same time bisa nge-handle chaoticnya sendiri gitu. Nice. Gitu. Nice. Jadi kayak keep it low key. Oke. Ya gitu sih. Jadi udah tahu dong kalau nanti tanyain lagi. Jawabannya itu. Oke. Thank you, Bang. Keep it low key. Inspirasi lo pasti kita udah tahu semua, tadi lo udah cerita soal Zayn, soal Ariana Grande, James Arthur dan lain-lain gitu ya. Tapi satu faktanya juga lo dulu tuh pernah ngeband ya? Pernah ya? Waktu SMA. Udah gitu bandnya jazz kalau nggak salah. Pop jazz. Pop jazz. Pernah manggung gitu-gitu udah sering juga gitu ya? Ya, sering. Di kayak sekolah-sekolah Oh, kompetisi-kompetisi gitu atau? kompetisi atau festival sekolah gitu. Lumayan unik juga ya, kenapa pop jazz? Sebenarnya awalnya pop doang. Cuman karena nge-discover pop jazz jadi kayak seru nih ada pop jazznya dikit-dikit gitu. Jadi kayak mulai ada beberapa aransemen yang dibikin ke arah pop jazz Oke. gitu. Tuh waktu itu dengerinnya siapa? Cover-covernya siapa? Atau mungkin referensinya dari mana? Referensinya itu ada banyak, ada Ed Sheeran, ada James Arthur, ada Yang lu suka-suka juga ya? ada James Arthur, terus ada siapa Shawn lagi? Mendes, Shawn Mendes, oke. terus ada Ariana juga, terus ada Yura Yunita, Oh, terus oke. ada Yura Yunita yang sama almarhum Bung Glenn Fredly, Oke. terus ada, aduh siapa lagi ya? Banyak ya? Bentar, ya gitu, banyak sih. Tapi itu tuh bandnya udah seserius apa waktu itu? Kayak udah sampai bikin single kah? Belum. Kayak masih cuma band seru-seruan doang gitu ya? Masih seru-seruan tapi pengennya long lasting, tapi ternyata Tidak. Ternyata rezekinya di solois. Lo kepikiran band ngeband lagi nggak? Berarti? belum. Nggak enaknya apa sih ngeband tuh?
Karena kan banyak kepalanya kan, Iya, banyak semua sifat masing-masing ataupun ego masing-masing yang harus dicari celahnya yang bisa bikin jadi satu porosnya gitu. Harus ketemu di tengah kan. Iya, 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 iya. Mungkin saat ini belum kepikiran karena masih keinget yang dulu mungkin. Jadi kayak yang kalau misalnya sendiri kan kayak mau apa-apa ya udah jalan Bebas. sendiri gitu. Iya, Kalau iya, misalnya mau bareng-bareng kayak harus yuk gitu. Kalau misalnya nggak semuanya punya kemauan dan visi yang sama. Gitu sih. Ya nggak tahu nanti ke depannya gimana, tapi Nggak so tahu. far sih So far belum ada. lagi senengnya kayak gini gitu ya. Apalagi dengan perjalanan karir lo yang sudah sampai sekarang. Iya. Yang apa namanya udah punya EP album. Jangan lupa didengarkan. Jangan lupa didengarkan. Kita balik ke omongan awal dikit nih ya. Gue juga sempet ngupas ini sama beberapa musisi gitu dan beberapa content creator, orang-orang yang pernah merasakan yang namanya viral. Viral tuh katanya blessing and a curse. Karena di saat yang sama orang-orang jadi lebih kenal sama lo, tapi di saat yang sama orang-orang jadi kayak menuntut lo. Ayo, apalagi setelah ini. So, what do you think about that, man? Itu pasti guys, itu kan konsekuensinya. Oke. Karena sama kayak kita sebenarnya bukan cuman viral di dunia entertain doang sih menurut gue. Karena kalau misalnya di dunia pekerjaan juga ketika level up pasti lebih banyak yang dituntut. Pasti lebih banyak orang yang bakal standing applause segala macam. Di semua bidang pasti sama. Cuman beda tipe pekerjaannya dan tempat kerjanya, media kerjanya. Jadi ini ya bisa dibilang ya skupnya lebih besar aja. Makanya Bisa jadi, ya. lebih banyak orang yang menanti dan menunggu. Cuman kan kayak yang terpenting kan kalau misalnya dengerin dari orang-orang yang di luar lingkungan kita, maksudnya di luar lingkungan kerja kita, yang di luar lingkungan yang kerja bareng sama kita, kan mereka kan nggak tahu nih prosesnya gimana. Jadi kayak cukup dengerin komentar baiknya, terus komentar buruknya diambil tapi dijadiin motivasi. Jangan dijadiin something pressure gitu. Karena mereka nggak tahu prosesnya gimana, apa yang udah dilaluin untuk bikin something atau ke acara something gitu. Itu sih. Jadi jangan jadiin sebuah hal yang bikin lo down, bikin lo. Kalau kayak gitu mulu ya akhirnya ntar malas bikin lagu jadi. Bisa jadi. Gitu sih. Terus juga sekarang kan katanya content is key. Iya kan? Kayak sebanyak apapun lo bikin konten ternyata nge-generate penghasilan lo contohnya. Nge-generate hasil dari kerja keras lo gitu ya. Terus dengan lo sebagai musisi penting apa enggak sih ngonten? Penting. Oke, dari sisi mana lo kepikiran ngonten tuh biasanya? Dari segi Cover lagu itu kan cover lagu awal-awal karir lo gitu ya. Masih kok sampai sekarang. Masih lo lakukan. Tapi intensitasnya cukup. Jadi lebih jarang gitu. Iya. Terus awkward nggak sih ngeliat orang nge-cover lagu lo justru? Seneng banget malah. Seneng mah? Seneng banget. Senengnya gimana? Seneng banget. Karena kayak dulu kan gue cover lagu. Iya. Terus Dinotis sama artis dinotis. favoritnya. Oke. Terus kayak dinotis, bahkan kalau misalnya bukan favorit, dinotis doang nih sama musisi yang gue cover lagunya, gue seneng banget. Jujur gue seneng banget, gue sampai kayak bisa ngeposting di story. Terus nanti ya gue pamer ke teman-teman gue, cerita ke keluarga gue segala macam. Jadi kayak ketika gue ngelihat orang cover lagu gue kayak, oh gini rasanya di cover gitu. Makanya gue juga seneng sebenarnya. Jadi kayak makanya gue mau gue pasti bakal nge-like, nge-repost, komen segala macam. Jadi cover setiap terus. yang gue lihat. Cover terus yang banyak. Biar Aziz Hendra komen. Tapi setiap hari mah selalu ada notif yang masuk gitu ya, kayak ada yang cover lagi. Enggak sih. Udah dijedak-jedukin belum sih lagu? Udah. Surprisingly enak atau enggak menurut lo? Gak mikir. Enak-enak aja. Enak-enak aja. Kalau di remix yang aneh-aneh bukan jedak-jeduk gitu, tapi tahu-tahu jadi jazz, lebih jazz. Lalu tahu-tahu jadi kan ada tuh kan tiba-tiba jadi city pop, tiba-tiba jadi apa? Ada yang unik-unik kayak gitu nggak? Apa ya? Jedak-jeduk terus kemarin sempet koplo. Koplo. Baru itu yang gue denger. EP udah keluar, lagi sibuk promo, sekarang habis ini ngapain lagi nih? What's your next step, man, as a musician? Promo sih masih. Ya udah. Konser? Atau tahu. gig atau apa? Pengen manggung di mana lo paling gede? Halu atau Halu real? deh, halu dulu. Halu ya. Halu dulu. Halu ya guys. Iya, halu.
Coachella. Oke. Kenapa Coachella? Karena itu salah satu festival yang Ya. susah banget bisa masuk di situ. Dan itu menurut gue Ya. untuk cukup panjang jangka waktunya itu jadi porosnya festival. Jadi Oke. pusatnya festival dimanapun gitu. Jatuhnya bukan halus, ini manifestasi ya? Amin. 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 Indonesia, skala Indonesia di mana? Skala Indonesia di Festivalnya boleh, venue-nya boleh. oh kalau misalnya skala Indonesia pengennya sebenarnya festival ada tapi Ya. tempatnya juga ada. Oke, boleh dua-duanya. Boleh. Oke. Oke, kalau gue ini sambil lu mikir ya. Nah, Gue tuh salah satu goals gue adalah pengen nge-MC formal di acara kepresidenan. siap bro di respect. Siap. Respect. Itu strata tertinggi kalau menurut gue gitu. Atau MC, Iya MC sih. Asian Games gitu kan. Yang bawa karena katanya invoice-nya juga besar. Denger-denger. Pasti dong. Iya kan. Dan cepet invoice. Kalau lo apa? Kalau gue tuh pengen tampil di WTF, Oke. Java Jazz. Ya. Alhamdulillah udah tahun lalu. Udah? Terus kalau misalnya keliling, Hah? keliling tuh pengennya ke Surabaya, Iya. ke Medan, Iya. ke Bandung, terus ke Kota-kota besar lainnya. Palembang, ya. Oh, pengennya setiap pulau ya yang gede-gede. Pengennya Sumatera sebenarnya. ada, Jawa Iya, ada, iya. Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Maluku, sampai ke Papua ya. Amin, amin. Abis ini kita main game. Oke. Jadi gamenya tuh tebak lagu, Oke. karena lo adalah musisi, jadi kita akan tebak nama produsernya. Agak pressure ya. Jauh banget. Ada yang pengen lo sampaikan buat yang lagi nonton sekarang? Jangan lupa dengerin lagu lo dan lain-lain. Silakan promo. Hi everyone, aku Aziz Hedra. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku ataupun EP terbaruku di all digital streaming platform. Judul EP-nya Lesson. Hope you guys like it. Dan kalau misalnya suka jangan lupa di-share di story dan tag aku atau bisa DM aku untuk cerita ataupun anything. Thank you. Jangan lupa cover lagunya. Post di TikTok sama Reels lo. Nanti di komen sama Aziz Hedra.